pakai mulut lidah hamba-Mu ini, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang hamba mau, dan sesungguhnya tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Kami rindu, haus dan lapar akan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di pagi ini, di awal tahun ini, sehingga hidup kami hari lepas hari boleh mencerminkan akan karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Demi dan dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua percaya katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Selamat tahun baru. Ya, semangat ya masuk tahun baru. Semangat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, selamat semangat tahun baru. 1, 2, 3. Semangat. Ya harus semangat ya. Kita bersyukur jikalau pagi ini kita masih boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. 2020 boleh kita lalui dengan mungkin begitu banyak pergumulan, persoalan, tantangan hidup. Namun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita untuk memasuki tahun 2021. Ia masih ada bersama-sama dengan kita hingga detik ini. Amin. Ya, jadi saudara, kalau jangan saudara berpikir ya hanya tahunnya saja Pak yang berubah. Ya, kita harus punya visi, punya mimpi, punya goal, punya tujuan yang jelas di tahun 2021. Kemana Tuhan mau membawa kita? Kalau tahun 2020 Tuhan membawa kita mengalami padang gurun, kita harus belajar bersyukur. Padang gurun maksudnya apa? Mungkin ada yang namanya persoalan dalam rumah tanggamu. Mungkin ada persoalan dalam perekonomianmu. Mungkin ada persoalan dalam pekerjaanmu, dalam studimu, yang mungkin membuatmu putus harapan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di awal tahun ini, tema yang akan kita renungkan yaitu berbicara tentang bersyukur. Bersyukur, sama-sama katakan Bersyukur. sekali lagi, bersyukur. Bersyukur. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayat ke-8. Mazmur pasal 67 ayat pertama sampai ayat 8. Dan saya percaya ayat ini atau pasal ini sudah tidak asing buat kita. Bahkan setiap gereja-gereja seringkali mengkhotbahkan akan pasal ini. Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita sekalian, saudara mengikuti di Alkitab saudara masing-masing. Sekali lagi, Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Sekali lagi, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan. Terlebih berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita menarik mengenai seorang kakek tua. Seorang kakek tua yang mengeluh karena tidak dapat membeli sepatu baru. Tidak dapat membeli sepatu baru karena sepatunya yang lama sudah rusak atau sudah koyak. Namun ketika ia berjalan di sore hari, di sore itu ketika sang kakek keluar rumah, ia bertemu dengan seorang anak yang tidak memiliki kaki. Sekali lagi, ia berjumpa dengan seorang anak yang tidak memiliki kaki. Namun anak ini tetap ceria, tetap bersukacita,
Ketika ia memperhatikan keadaan anak tersebut, hatinya tertegun, dan saat itu juga ia memutuskan untuk berhenti mengeluh. Ketika kakek ini melihat anak tersebut yang tidak memiliki dua kaki ini, dan anak ini masih bisa bersuka cita, anak ini tidak masih bisa menikmati hari-harinya, kakek ini mulai sadar dan ia berjanji bahwa ia memutuskan untuk berhenti mengeluh. Kakek ini sadar kalau selama ini yang ia keluhkan hanyalah sepatu yang rusak, yang ia keluhkan, yang ia sampaikan kepada keluarganya hanyalah sepatu yang rusak. Saudaraku dikasih Tuhan, Nats hari ini, Nats di pagi ini mengajak saudara dan saya di tahun yang baru ini untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan apapun, atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kata senantiasa, jikalau kita perhatikan di ayat demi ayat, menunjukkan keadaan yang tidak pernah ada batasannya, yang tidak pernah ada batasannya, yang tidak pernah diukur oleh waktu. Kita bersyukur tidak pernah ada batasannya. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan apapun. Mungkin keadaanmu saat sedang terjepit, mungkin keadaanmu saat sedang keadaan sulit, mungkin ekonomimu sekali lagi dalam keadaan sulit sekali, tetapi engkau harus belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami sakit penyakit, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, jika sikap hidup kita mengucap syukur kepada Tuhan yang terus menerus kita lakukan, maka saya percaya hati kita akan penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Saudara mungkin jengkel dengan orang lain, saudara mungkin sakit hati dengan orang lain, saudara mungkin punya kepahitan dengan orang lain yang membuat saudara tidak nyaman, yang membuat saudara membuat atau melakukan apapun tidak nyaman. Tetapi ingat saudara, memasuki tahun yang baru ini, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Engkau harus memulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Siapapun saudara, baik engkau yang menyaksikan akan siaran ini, kata bersyukur memang sangat mudah sekali kita ucapkan, tetapi sesungguhnya sangat sulit untuk dilakukan. Kalau kita membiarkan hidup kita terus menerus dalam keadaan kesedihan, terus menerus dalam keadaan kepahitan, terus menerus dalam amarah, terus menerus memikirkan persoalan-persoalan dalam dunia ini, terus memikirkan masalah-masalah, saudara, saya mau katakan, keadaan dalam dunia ini mampu merusak kehidupan saudara dan saya, mampu membuat kita jauh dari Tuhan, mampu membuat kita tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Banyak orang yang tidak dapat hidup seperti apa yang Alkitab katakan. Kita boleh jujur saudara, banyak orang yang tidak mampu mentaati firman Tuhan, banyak orang yang tidak mampu melakukan firman Tuhan. Banyak orang mengatakan, yes, I'm Christian, saya orang Kristen, tetapi kita tidak pernah mencerminkan apa yang Tuhan mau. Kita tidak pernah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak pernah mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kita seringkali mau melakukan apa yang kita mau, menyenangkan diri kita sendiri tanpa menyenangkan hati Tuhan. Kemarin saya katakan di tahun 2020 tidak ada seorang pun yang tidak punya pergumulan, tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan sedang membawa saudara untuk naik ke level berikutnya, asalkan kita mengerti akan kehendak Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, dan kuncinya adalah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara jangan tegang, ya, saya sedang tidak marah, tapi ini realitas, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin saya mau katakan berkhotbah hanya ya bicara tentang berkat. Engkau orang Kristen, kau percaya pada Yesus, kau diberkati oleh Tuhan, tetapi percaya tidak? Jikalau tahun baru ini saya akan berbicara dengan keras kepada saudara bahwa hidupmu harus diberikan untuk Tuhan. Engkau harus selalu memberi hidup ini, harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan latar belakang daripada nats ini, saudara, kita tahu bahwa Mazmur ini merupakan sebuah atau suatu nyanyian ungkapan syukur pemazmur. Atas apa? Atas segala berkat Allah
atas segala berkat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Pemazmur merasakan bahwa doa-doanya telah dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kita dapat menciptakan nyanyian syukur kita ini kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa menciptakan ucapan syukur ini kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam? Jangan ketika engkau bersyukur ketika saudara dan saya diberkati saja. Saudara ketika diberkati, saudara mungkin katakan, Tuhan terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan bagi saya. Mungkin ketika engkau naik kelas, ketika engkau dapat ranking, ketika engkau dapat IP yang baik, ketika engkau dapat berkat dari keluargamu, ketika engkau dapat banyak hal, engkau mulai bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika saat ini engkau mengalami sakit penyakit, pertanyaannya masih mau bersyukur atau tidak? Maukah engkau berkata, Tuhan terima kasih atas sakit penyakit yang kau berikan bagi saya? Ketika engkau tidak punya uang sama sekali, ketika di kantongmu, di dompetmu sudah tidak ada uang, apakah engkau masih berkata, thanks God, terima kasih Tuhan? Atau engkau berkata, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya? Tuhan kenapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, bagaimana kita dapat menciptakan nyanyian syukur bagi Allah dari hati kita yang paling dalam? Saudara, tentu saja untuk dapat membuat nyanyian syukur bagi Tuhan, maka yang pertama, kita harus terlebih dahulu tahu mengapa kita bersyukur. Mengapa saudara dan saya bersyukur? Mengapa saya ini bersyukur? Kita perlu tahu itu dulu. Kita bersyukur karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ia mengasihimu, Ia mengasihi saya. Kiranya Allah mengasihi kita, mengasihani kita. Saudaraku, pemazmur menyanyikan nyanyian syukur, tentu saja karena ia merasakan kasih Allah yang begitu besar. Berkat utama yang terbesar bagi setiap orang percaya adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah, yaitu pengampunan dosa, yaitu penebusan, di mana saudara dan saya ditebus dari dosa, dan keselamatan yang diberikan secara gratis, bukan gratisan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu gratis, saudara, tapi bukan gratisan. Keselamatan tentu saja di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang-orang atau orang Kristen yang datang ke gereja, tetapi hatinya tidak pernah bersyukur, oleh karena mereka tidak mengerti arti daripada atau makna daripada keselamatan itu. Banyak orang Kristen pergi ke gereja, ya asal ke gereja. Setiap minggu pergi ke gereja, yes, pergi ke gereja. Tetapi mereka tidak paham arti daripada keselamatan itu. Mereka tidak mengerti arti daripada anugerah itu. Maka daripada itu, saudara, kalau kita mengerti arti dari keselamatan, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, bulan lalu kita sudah merayakan itu, mengenang kembali apa yang sudah Allah kerjakan di tengah-tengah dunia yang sudah semakin bengkok ini. Manusia sudah tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Manusia tidak bisa dan tidak akan mampu untuk menyelamatkan hidupnya. Allah berinisiatif, Dia turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Dia yang kaya, saudara, turun ke dalam dunia ini, dijadikan miskin agar saudara dan saya yang miskin ini diperkaya. Amin. Amin. Kalau kita mengerti arti keselamatan, saya yakin dan percaya engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Thanks God, setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang di luar Kristus tentu saja mereka tidak akan pernah bersyukur. Mereka akan terhenti. Karena apa? Orang di luar Kristus, ia akan menikmati kematian kekal. Orang di dalam Kristus,
ia akan menikmati kehidupan yang kekal. Amin. Yang pertama, kita harus sadar dan mengerti mengapa kita bersyukur. Karena kita tahu bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Yang kedua, mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena Allah sungguh-sungguh memberkati kita. Kiranya Ia memberkati kita. Berkat bukan hanya pemberian secara materi saja, tetapi tentang tindakan yang aktif yang Tuhan Allah kerjakan, tindakan dan kasih Allah yang masuk dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan tentu saja di tengah kehadiran Allah itulah Allah sungguh-sungguh memelihara orang-orang percaya. Karena kita percaya bahwa providensia Tuhan tidak akan pernah berhenti, saudara. Sekalipun saudara mungkin dalam keadaan sulit, saudara seringkali mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap pelihara saudara. Amin. Saudara saat ini pun masuk 2021 semuanya gemuk-gemuk kok. Iya kan? Bersyukur sama Tuhan, tidak ada yang kurus krempeng tuh. Tidak ada yang kesulitan, tidak ada yang duduk di pinggir jalan yang minta-minta. Karena kenapa kita katakan aku tidak akan pernah membuat kamu menjadi seorang pengemis, tetapi akan membuat kamu menjadi orang yang bisa memberkati banyak orang. Amin. Tahun 2021 saudara harus belajar bahwa saya tidak akan pernah meminta-minta kepada manusia, tetapi saya lebih dahulu meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidupku. Berkat itu Tuhan sudah atur, saudara. Ya, percayalah. Berkat itu sudah Tuhan atur. Saya kalau bicara tentang berkat nanti dibilang teologi kemakmuran lagi. Ya, ini pendeta suka bicara tentang berkat. Karena banyak orang yang saat ini suka sekali kalau khotbahnya tentang berkat. Hari minggu pertama berkat, minggu kedua berkat, minggu ketiga berkat. Jarang orang bicara tentang kutuk dan tegur tentang dosa. Kalau jemaat dikatakan bertobat kamu, besoknya nggak ke gereja, Pak pendeta jahat. Tapi kalau pendeta, oh saudara-saudara, kau ikut Yesus, kau diberkati oleh Tuhan, amin. Oh angkat tanganmu saudara, kau akan diberkati oleh Tuhan, engkau akan diberkati. Betul, saya katakan itu tidak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah ini sebatas itu saja? Saudara pilih kasih Tuhan, sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan telah hadir memberkati kita. Bahkan firman Tuhan berkata berkatnya selalu baru tiap hari. Dengan apa saudara? Dengan mencukupkan segala kebutuhan hidupmu. Ia akan mencukupkan segala kebutuhan hidup saudara sehari-hari. Bahkan Tuhan katakan dengan caranya yang ajaib, dengan berkelimpahan. Kita bisa menikmati makan, minum, tidak sampai kekurangan sampai detik ini. Betul tidak? Semalam kan sudah bawa biskuit 2 kaleng semua. Ya tuh, saya juga nggak pernah bermimpi Tuhan kalau boleh besok Tuhan kasih saya biskuit. Tiba-tiba dikatakan, Pak, Bapak ambil biskuit banyak. Saya bilang banyak, saya mau makan. Anak-anak saya cuma 5 begitu. Apakah bisa dia makan setiap hari, makan 1 kaleng biskuit? Wah, luar biasa. Besok mereka kembung karena biskuit kan begitu. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan tahu kebutuhan kita. Biskuit itu bukan hanya buat anak-anak, tetapi Tuhan tahu buat saudara. Keren banget gitu. Dan janji Tuhan ya, melalui hambanya ini, setiap bulan kita akan dapat berkat itu. Saudara akan tampung itu biskuit, bembeng, teh, apa namanya? Teh pucuk, ya. Bukan apa, teh pucuk, cinta pucuk, apa di pucuk apa? Lampung jiwa apa? Cinta apa? Ya, teh pucuk saudara. Saudara mau ambil 2, 3, 5 asal kuat saudara. Tapi jangan saudara ambil, saudara jual ya. Jual lampu merah. Teh pucuk dan begitu. Ya boleh saja kalau saudara mau jual ya rentengan gitu ya. Saudara percaya, sekali lagi saya mau katakan, kau nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lah. Kalau 2020 saudara percaya kan? Kalau sampai 2020 saja saudara Tuhan kasih, wow keren banget, gemuk gitu ya. Lalu apa sehat gitu, betul? Lihat 2021
Tuhan saya mau kasih gemuk lagi gitu. Jangan ya. Saya saja sudah mau kurus kok. Ya. Om Johnson setiap hari makan hanya 1 kali. 1 kali yang kelihatan. Yang tidak kelihatan banyak begitu. Ya. Saudaraku, sekali lagi Tuhan tertuju pada kita. Maka tidak ada alasan apapun untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Lalu saudara, apa gunanya kita bersyukur? Apa gunanya kita bersyukur? Tentu saja melalui ucapan syukur ini, ucapan syukur kita atas berkat-berkat Allah dalam hidup kita, kita ingin jauh lebih lagi mengenal Dia, jauh lagi mengenal Allah, Allah yang benar, bukan Allah yang palsu. Karena lagunya ya, bersyukurlah. Tadi ada nggak dinyanyikan? Nggak ada ya? Bersyukurlah kepada Tuhan, betul? Sebab apa? Betul? Nah saudara, ketika engkau punya masalah juga datang ke rumah Tuhan. Waktu lagu ini dinyanyikan, saudara jangan bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Wah, keren tuh. Gitu. Harus begitu saudara. Ya, seperti singer tadi ya. Sebab Ia baik. Betul saudara. Bahwasanya untuk selamanya apa? Kasih setianya. Bersyukurlah. Tadi sudah disampaikan sama worship leader, ada lagu yang semangat tadi. Lagunya apa tadi semangat ya? Bersyukurlah kepada Tuhan. Tepukannya gini. Seperti orang gak punya pengharapan. Ini 2 tahun 2021. Ya? Kalau nyanyi bersyukurlah kepada Tuhan, mau begini gak jadi masalah saudara, gak dilarang kok. Gak dilarang. Kecuali Pak Pendeta larang, kakimu, tanganmu, gak begitu. Saudara bisa mengekspresikan ya ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ada yang punya pergumulan berat di sini kan? Yang tadi pulang atau berangkat dari rumah, dari kos-kosan, habis telepon pacar, mai tua kasih marah-marah, bukan ucapan selamat tahun baru, tapi marah-marah, kasih maki-maki. Oh, setan kau, setan alas kau. Ada yang begitu? Ada yang datang ke sini dengan punya pergumulan berat? Ada? Tidak ada? Semuanya sukacita kan? Amin. Coba lihat dulu, kalau sukacita senyum dulu. Tidak ada apa-apa ya. Mungkin saudara malu dan gosok gigi kan? Ya, coba saudara buka dulu masker saudara, nggak apa-apa, kasih senyuman yang terbaik. Coba buka, kasih kanan kiri senyuman yang terbaik. Lihat kanan kiri. Nah ini, lihat kanan kirimu, kasih senyum yang terbaik. Surya kasih. Surya ini senyumannya manis sekali. Kalau dilihat dari lubang sedotan. Ya. Bersyukur dan teruslah bersyukur. Saya berharap saudara, kalau kita sudah mengakhiri dengan firman Tuhan di akhir tahun, kita memulai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi persoalan apapun yang kau hadapi, apapun masalahmu, sudahlah, datang kepada Tuhan dan katakan, God is good all the time. Tuhan itu sungguh baik, sangat baik. Sekalipun orang menjahati kamu, melukai kamu, membuat kamu menderita, membuat kamu menangis, membuat kamu kecewa, membuat kamu sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Bahkan ada orang yang membuat engkau jatuh miskin atau engkau dimiskinkan atau engkau dikerjain orang. Tetapi ingat, Tuhan hanya mau, kau datang kepadaku. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan oleh sebab itu, buka hati, datang kepada Tuhan. Sudah, tinggalkan apa yang menjadi persoalanmu tahun 2020. Engkau harus punya goal, punya visi, punya tujuan yang clear ke depan. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan di tahun 2021? Apakah saya masih mau hidup seperti tahun 2020? Itu nggak akan ada bedanya saudara. Buat apa dikatakan Happy New Year, tapi kita masih hidup
sama seperti tahun 2020. Saudara harus jadi seorang pemenang, amin. Amin. Saudara harus bersyukur, dan bersyukur. Apapun sekali lagi masalahmu, melalui ucapan syukur kita mengerti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Bahwa kita mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allah memelihara hidup kita. Ia menyertai kita, saudara. Ia memperhatikan saudara. Tuhan gak pernah biarkanmu engkau sendirilah. Ia memperhatikanmu. Ia tahu kesulitanmu. Ia tahu apa arti hidup. Ia tahu hidupmu. Ia tahu pergumulanmu. Yang Tuhan mau datang kepada Tuhan. Manusia mengecewakan, betul? Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara datang ke saya. Saudara cerita ke saya. Memang itu tidak salah. Banyak orang Kristen datang kepada hamba Tuhan dan mereka lupa datang kepada Tuhan. Akhirnya mereka menganggap bahwa hamba Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan atas hidup mereka. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Banyak orang Kristen tidak datang kepada Tuhan ketika ia memiliki pergumulan yang berat. Ia datang kepada manusia dan berharap bahwa manusia ini sanggup memberikan jalan terbaik, jalan keluar bagi hidupnya. Ternyata tidak. Banyak orang Kristen datang kepada pendeta. Pendeta juga manusia, ya. Bukan motor sih manusia gitu. Betul, saudara. Hamba Tuhan bukan Superman. Kalau Superman ya di dalam dunia dongeng cerpen tuh, film anak-anak, ditembak kuat, bisa terbang. Hamba Tuhan sekalipun saya punya salju babi nggak bisa terbang. Suruh Pak Heri suruh saya terbang, saya nggak bisa terbang. Bapak kan punya sayap, lihat. Terbang Pak nggak bisa. Kalau kita datang kepada hamba Tuhan, saya katakan tidak salah bercerita, meminta untuk didoakan. Tapi ingat, yang paling utama datang kepada Tuhan. Pak, bagaimana kalau Bapak pendeta? Kalau ada pergumulan, Bapak datang sama siapa? Kan gak mungkin saya datang sama dukun atau datang ke dukun, dong. Saya hanya bercerita kepada Tuhan. Makanya enak kalau orang Kristen panggil Tuhannya apa? Babe, B. Gimana nih B? Hati aneh nih lagi kurang enak nih B. Betul. Babe tolongin Anda. Saudaraku, biarlah di awal tahun ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kita akan duduk bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Memulainya dengan perjamuan kudus dalam arti saudara kembali merenungkan apa yang sudah saudara kerjakan. Apa sih sebenarnya sudah kita lakukan di hadapan Tuhan? Sudah benar belum sih kita ini bersyukur kepada Tuhan? Saya pernah mengalami yang namanya padang gurun, saudara. Apa itu padang gurun? Mengalami kekeringan, mengalami paceklik. Saya melihat dompet saya sudah tidak punya tidak punya lagi duit. Saya berpikir besok mau makan apa. Waktu kuliah pun saya pernah mengalami hal begitu. Tapi Tuhan terus ajarkan saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya kuliah S2 di Semarang, uang saya tinggal 350.000. Mungkin ya bisa pulang lah, satu kali pulang ke Malang karena travel waktu itu kurang lebih 100.000. Sampai di Semarang, karena kuliah saya Malang Semarang, pulang balik Semarang Malang. Lalu ada adik tingkat saya, kebetulan dia praktek di Salatiga. Dia telepon saya begini, dia bilang, "Hah? Kakak dari Semarang? Sudah kamu datang saja." Datang. Saya pikir dia datang entah naik bis.
Saya bilang turun nanti di simpang 5 saya jemput. Ternyata dia naik taksi dari Salatiga sampai ke kampus saya. Berapa ongkos taksimu? 150.000. Oh puji Tuhan. Saya masuk kamar, saya hitung uang saya. Kalau saya kasih sekian 350.000, saya kasih 150, sisa 200.000. Tidak apa-apa, saya kasih, bayar taksi. Lalu kalau dia pulang nggak saya sakuin bagaimana? Nggak saya kasih uang saku. Masih ada uang. Saya pikir dia lebih perlu daripada saya. Dia perlu makan, saya kalau kembali ke Malang masih bisa makan gitu. Akhirnya saya kasih uang 150.000. Sisa saya ke TU. Saya ke TU ini tak jaga-jaga, karena saya kuliah di sana 1 minggu. 50.000 cukup nggak dimakan? Waduh, bergumul juga. Ya puji Tuhan masih bisa makan nasi kucing. Ya, nasi kucing. Pergi ke warung, mau padahal situ ada tempe, ada apa namanya, ada ceker ayam, ada ampela, wah makanan enak-enak, ada telur. Tapi saya beli satu saja nasi kucing dari Pak ya, yang penting bisa dimakan. Puji Tuhan, mau pulang ke Malang saya pergi sama teman saya, pergi isi bensin. Saya masuk ke ATM, saya coba ya harap-harap cemas gitu, ya ada duit atau tidak gitu ya. Karena saya harus pulang ke Malang gitu, kalau enggak, waduh bisa jadi bambung saya di Semarang gitu. Tahu bambung nggak? Sih digembel saya. Harap-harap cemas, dalam nama Yesus masukin gitu ya. Akhirnya puji Tuhan masukin. Wah, dahsyat saudara. Ada uang 400.000. Saya nggak tahu, sampai detik ini saya tidak tahu siapa yang kirim tuh uang. Saya bilang, wah, uang 350.000, Tuhan ganti 400.000. Lalu saya pisahkan untuk travel saya 100.000. Saya ajak adik-adik saya di kampus makan mulut ikan, apa tuh namanya, ikan apa lah itu, ya kuah ikan. Wah senang sekali. Pulang sisa, ya bawa uang 50.000. Saudaraku, saya belajar mengucap syukur bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan saya. Sampai sekarang saya gemuk. Betul. Saya kadang terkagum-kagum cara kerja Tuhan. Kok bisa gitu ya? Saya bukan seorang pengusaha, saya seorang hamba Tuhan yang hidup hanya dari belas kasihan Tuhan. Kok iso? Oh kok bahasa Jawa ya? Kok bisa gitu? Ya bisa, kata Tuhan, ya bisa. Makanya Tuhan akan buat kamu terkagum-kagum asalkan. Alkitab katakan apa? Matius pasal 6 ayat 33 apa? Apa? Sama-sama 1-3. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang pertama, saudara, engkau cari kerajaan Allah. Cari dia dulu, bukan cari manusianya dulu.